Sesaat lagi Anda akan menyimak Ngaso ing Erlisa. Ngaso ing Erlisa. Ngaji posonan di Radio Erlisa FM bersama para ulama, kiai, habaib dan ustadz-ustazah mengupas tentang kajian keilmuan Islam, ngaji kitab, Mauidhoh Hasanah, motivasi dan keteladanan. Setiap hari selama bulan Ramadan, jam 5 sore. Simak di 94,7 Erlisa FM, Facebook Erlisa FM Jepara, YouTube Erlisa FM Jepara, live streaming www.erlisafmjepara.com. Ngaso ing Erlisa, ngaji posonan di Radio Erlisa FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. 94,7 FM Radio Erlisa, radio aslinya Jepara menuju globalisasi dan tetap religius. Sahabat Erlisa yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu bersama Mikdad Sa'roni di Ngaso ing Erlisa, ngaji posonan di Radio Erlisa. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini ya sahabat Erlisa, Mikdad Sa'roni sudah bersama Al-Habib Ali Zainal Abidin. Dia ini ketua Robitoh Alawiyah Kabupaten Jepara. Dan langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Habib? Alhamdulillah baik. Sehat, ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Oke. Dan sahabat Arisan, nanti kita akan ngaji bersama Habib Ali karena beliau ini ketua Alawiyah, Robitoh Alawiyah di Jepara, sehingga nanti mungkin masyarakat biar tahu Habib. Yeah. Alawiyah itu apa, seperti itu ngerti Habib. Oke, dan langsung saja ya sahabat Arisa, kita ngaji bersama beliau. Kita nanti akan dengarkan apa yang menjadi yang beliau sampaikan. Monggo Habib. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Wabil khusus ini satu kehormatan kita kedatangan para santri-santri ini, terutama sahabat baik ini Gus Mikdad ini, alhamdulillah, dan juga para pemirsa dan juga sahabat Radio Erlisa berapa? Jepara 94,7. Alhamdulillah. Satu kebanggaan ya bisa kita duduk bersama, kita bisa sharing bersama, saling mengisi khususnya di dalam bulan suci Ramadan ini. Dan alhamdulillah kedatangan daripada teman-teman ini juga merupakan satu kebanggaan buat kita. Alhamdulillah, ini merupakan tradisi-tradisi daripada Nahdlatul Ulama untuk kita bisa duduk bersama antara para ulama, para habaib, para masyayikh untuk bersama-sama memajukan Jepara menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, selalu menjalankan ketaatan kepada Allah, mengikuti sunnah Nabi, dan juga selalu berpegang teguh kepada ajaran-ajaran para leluhur kita. Dan alhamdulillah kesempatan malam hari ini tadi yang sudah disampaikan sama Ustadz Mikdad ini tadi berkaitan dengan Thariqah Alawiyah ya. Kebetulan saya sendiri ditunjuk Mas Mikdad jadi Robitoh sendiri ini adalah satu wadah untuk pendataan, untuk pembinaan, dan juga membantu kesejahteraan khususnya para dzurriyyah keturunan daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kebetulan Al-Fakir pribadi ditunjuk oleh dari beberapa teman-teman khususnya para habaib yang ada di Jepara ini untuk ya sedikit kebetulan aja saya dijadikan ketua ini. Ya sebenarnya belum pantas ya. Cuman dia inilah. Terus memang ditunjuk bagaimana lagi. Jadi kita memang harus menjalankan tugas itu dengan sebaik-baiknya.
Dan khususnya dari agenda awal kemarin kita bersama-sama ini untuk seperti yang pernah ditulis ya oleh Mas Mikdad sendiri di beberapa postingan-postingan beliau tentang Rabithah Alawiyah. Nah, di sini Al-Fakir sendiri akan sedikit bercerita tentang apa itu dengan Thariqah Alawiyah. Ya. Jadi Thariqah Alawiyah ini adalah satu nusuf daripada Bani Alawi. Ya. Adapun secara singkat, ya, riwayat daripada Al-Bani Alawi ini adalah para tokoh-tokohnya adalah salah satu cabang daripada keturunan baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu dari keturunan Muhammad bin Alawi. Kemudian ini nisbah nasabnya sampai kepada Sayyidina Husain, ya, sampai kepada Sayyidina Husain ya. Adapun daripada leluhur kami memang jadi sangat erat hubungan daripada Alawiyin ini kayak yang berada di Indonesia dengan para tokoh-tokoh seperti para Wali Songo ya. Mereka juga berasal dari negeri Hadramut ya, dari negeri Hadramut. Dari negeri Hadramut ini dulu kita punya Datuk Ahmad bin Isa, itu beliau tinggal mukim di Irak. Dia berkeluarga di sana ya. Karena di zaman beliau itu ada satu peristiwa ya, zaman fitnah yang luar biasa. Yang sehingga akhirnya beliau bermujahadah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang dia lakukan ini diridhoi Allah. Karena dia berapa kali istikharah, dia minta petunjuk kepada Allah. Akhirnya beliau menyepakati untuk beliau hijrah. Nah, sehingga beliau digelari Al-Muhajir. Al-Muhajir. Ya, yang berhijrah ya. Beliau digelari gelar seperti itu. Dari hijrah beliau itu apa yang dia punya semuanya ya dibawa oleh mereka, bahkan keturunan-keturunan mereka. Ya, karena di zaman itu luar biasa fitnah yang terjadi ya. Di kirang lebih sekitar berapa tahun, di tahun keberapa setelah itu. Jadi beliau ini dari keturunan baginda Nabi, yaitu Rasulullah SAW, memiliki putri Fatimah, nikah dengan Sayyidina Ali, punya anak dua, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Kemudian Sayyidina Husain yang memang dinisbatkan kepada Al-Alawi ini, di Sayyidina Hasan ada Sayyidina Husain. Nah, kalau dari Sayyidina Hasan banyak yang ma'ruf, tokoh-tokoh mereka seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Imam Abi Hasan Asyadzili, itu daripada keturunan daripada Sayyidina Hasan. Dari Sayyidina Husain ini muncul satu juga tokoh-tokoh besar. Ya, setelah itu Imam Husain ini punya putra Imam Ali Zainal Abidin, kemudian punya putra Imam Muhammad Al-Baqir, punya putra Imam Ja'far Shadiq, punya putra Imam Ali Al-Uraidi, kemudian punya putra Muhammad An-Nagib, kemudian punya putra Isa. Nah, Isa ini punya anak Ahmad ini. Nah, pada zaman beliau itu fitnah yang luar biasa terjadi ya, fitnah akidah, fitnah macam-macam yang luar biasa, sehingga beliau seperti apa yang sampaikan tadi punya memohon bantuan kepada Allah ya, mohon bantuan kepada Allah agar gimana ini solusi yang terbaik ini. Kalau tetap di negeri yang beliau tinggal fitnah luar biasa, mungkin ya berkaitan dengan keluarganya, akidah keluarganya dan sebagainya. Kayak beliau hijrahlah ke negeri yang dinamakan negeri Hadramut. Yaman. Di negeri Yaman. Akhirnya beliau mukim di sana, berdakwah di sana, mengajak masyarakat di sana untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, dan juga khususnya beliau condong kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, dari situ juga bernisbah akhirnya turun temurun sampailah ada beberapa generasi daripada keluarga yang nisbatnya akhirnya menjadi para tokoh-tokoh besar di Indonesia ini ya. Dari para Wali Songo dan sebagainya ya. Masuk Sunan Ahmad rahmatullah Maulana Ampel punya putra ya, termasuk ini keturunan dari beliau juga. Yang dari kita ya itu kepada Ahmad bin Isa Al-Muhajir, turun kepada Al-Faqih Al-Muqaddam, kemudian turun lagi kepada
dari putra beliau, sehingga akhirnya ini dinamakan adalah Bani Alawi. Bani Alawi. Ya, Bani Alawi. Dari keturunan itu Alawi ini ya, dinisbatkan seperti itu. Sehingga akhirnya ya menyebar. Dan memang dari keturunan Alawi ini yang banyak diberi Hadramut. Jadi hubungan antara negeri Hadramut dan Indonesia ini memang luar biasa ya. Jadi sudah dari menurut Al-Habib Salim Asy-Syatiri itu, beliau pernah menceritakan bagaimana dekatnya hubungan antara tanah Jawa dengan negeri Hadramut ini. Luar biasa. Luar biasa, dekat sekali. Akan kultur budayanya dari Jawa itu sama dengan negeri Hadramut itu hampir sama. Hampir sama. Akhirnya terus berlanjut ya, sampailah generasi demi generasi sampai kepada beberapa tokoh-tokoh besar ya. Secara singkat yang paling populer adalah tokoh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ya, mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan karya zikir beliau yang terkenal dengan istilah Ratibul Haddad ya. Kemudian juga tokoh besar juga Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Simtud Duror yang di Indonesia ini Masya Allah luar biasa, banyak pecinta beliau ya. Salah satu keturunannya ada di kota Solo ya. Secara singkat seperti itu Mas Mijat ya. Jadi memang tidak ada apa ya, artinya sangat dekat sekali berhubungan itu ya, sangat dekat sekali. Jadi memang kontekstualnya luar biasa. Kebanyakan daripada tokoh-tokoh Pak Alawi sendiri ini memang lebih condong kepada ketasawufan. Mereka lebih condong kepada ketasawufan, artinya lebih banyak untuk tazkiyatun nufus. Ya, memperbaiki diri lah, ya, memperbaiki diri. Jadi mereka sampai memiliki beberapa karya-karya, kitab-kitab beliau yang masyhur ya. Masyhur sekali karya-karya beliau. Dan juga kader-kader dari beliau yang luar biasa, banyak sekali. Murid-murid dari beliau juga nggak terus turun temurun sampai yang sekarang ini ya, termasuk tokoh-tokoh besar kita Habib Jindan ya, yang ma'ruf di Jakarta. Juga banyak sekali murid-murid dari Habib Umar bin Hafid itu yang juga nyambung sekali silaturahminya ke sini. Beliau sampai menyempatkan diri hampir 1 tahun sekali datang ke Indonesia ini. Ya, 1 tahun sekali nih ke Indonesia. Hampir kalau nggak salah beliau datang di bulan Muharram ya, untuk mengikat hubungan yang erat ini. Itu berarti terkait sejarah Alawiyah secara singkat seperti itu. Secara singkat ya. Mungkin saya ini mau bertanya antara Alawiyin dengan sholawat sekarang. Karena kita tahu Habib Ali ini kan sering syiar sholawat. Mungkin lebih terangkan pada sholawat. Jadi hubungan kalau Kanjeng Nabi dengan sholawat ini sudah kalau apalagi dibawakan oleh para duriyah langsung ini. Khususnya ini berdakwah dengan sholawat. Mungkin bisa diberikan penjelasan kepada pemirsa, pendengar juga antara syiar dengan sholawat saat ini karena lebih disukai oleh masyarakat. Lebih apa ya, mengena gitu. Lebih mengena ya. Ya sebetulnya masyarakat di Indonesia ini ya juga saya rasa pecinta sholawat. Jadi untuk diajak sholawat saya rasa wah lebih apa ya, lebih suka lah ya, lebih suka. Apalagi sampai mereka tersentuh mendengar apa ya, dengan secara ringkas riwayat-riwayat ya, riwayat-riwayat sejarah baginda Nabi dan sebagainya. Saya rasa nggak begitu sulit ya dengan masyarakat Jepara ini, karena juga tokoh-tokoh di Jepara ini luar biasa, banyak sekali pecinta maulid ya, termasuk yang terkenal dulu Mbah Sahil ya. Mbah Sahil itu saya semenjak tahun 2003 di Jepara ini, kebetulan kalau bulan maulid ya, dimohon oleh beliau untuk bantu acara di Sinanggul ya, berselawat di sana, bersenandung rindu kepada baginda Nabi Muhammad SAW ya. Jadi pada umumnya sih masyarakat Jepara saya rasa pada dasarnya sih mereka udah apa ya, ada rasa suka kepada baginda Nabi Muhammad SAW ya.
Sehingga dengan metode sholawat ini akhirnya ada rasa apa ya, rasa rindu yang tertuangkan. Rindu yang tertuangkan ya, sehingga apa ya, mudah untuk kita ajak ke arah yang lebih positif. Karena memang mengingat Jepara ini luar biasa, global sekali ya, global sekali. Bahkan di Jawa Tengah ini ya luar biasa Jepara ini. Kalau biasanya kan terkenal dengan ukirannya. Ukirannya, terkenal dengan selawatnya. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Saya di tahun berapa ya, 2006, 2000 berapa, termasuk dengan ayah panjenengan nih, Masya Allah, Ustaz Sa'roni luar biasa, mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Amin, amin, amin. Terima segala amal ibadahnya. Amin, amin. Beliau tokoh besar di Jepara, cintanya kepada Rasulullah luar biasa. Saya teringat beliau pernah ajak saya di salah satu teman beliau di daerah mana Melongo, mana Skuro atau daerah mana gitu. Di situ kumpul, jadi ada jamaah haji yang kebetulan waktu itu ayah almarhum Pak Haji Sahroni ini jadi ketua karo di situ. Akhirnya diajak, gimana nih caranya? Ayo, kalau kumpul-kumpul tok kok ketok piye ngono. Ayo diisi dengan sholawat. Ya, alhamdulillah. Jadi pada dasarnya seperti apa yang saya sampaikan, nggak ada kesulitan ya, karena memang saya rasa itu metode dakwah yang untuk saat ini paling mudah kita rangkul, terutama anak muda-muda ini kayak saya rasa mungkin saat ini itu butuh wadah. Nah, wadah yang mereka cari itu adalah wadah-wadah yang memang sedikit agak apa ya, boleh dibilang ada seninya lah. Terutama dengan Jepara ini kan terkenal dengan rebananya ya, hadrohnya ya, produksinya sampai kemana-mana ya, luar biasa. Jadi diiringi dengan alat hadroh ini sedikit menghibur anak muda-muda, agak terobsesis, senang. Kemudian di dalamnya juga ada rangkaian bersolawat. Karena saya yakin ya, di saat siapapun mau bersolawat kepada baginda Nabi, sehingga hatinya akan, yang asalnya dia menjadi kaku, susah untuk diberi nasihat, susah untuk menerima petuah-petuah yang baik. Nah, dengan sholawat ini hatinya menjadi lunak, hatinya menjadi lunak ya. Artinya ya dengan seizin Allah ya, karena memang semua dengan seizin Allah ya, dengan sir dari baginda Nabi. Nggak, akhirnya banyak sekali yang hijrah dari yang asalnya itu hidupnya hura-hura ya. Namanya anak muda-muda, kalau bahasanya ya nah ya alhamdulillah, kemudian berubah menjadi punya arah, punya tujuan, sehingga menyadari bahwasanya kehidupan ini nggak hanya di dunia aja, kehidupan ini akan berlanjut di alam yang berikutnya, dan kita pun di dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sedikit yang pernah saya alami Mas Midat, terutama dulu di Masjid Agung ya. Di Masjid Agung itu luar biasa. Dulu kalau kita buat kegiatan di samping, persaingan ketat. Kita di masjid ini kita bersolawat, di sini juga nggak mau kalah. Rame juga ya. Akhirnya alhamdulillah sedikit demi sedikit akhirnya sampailah beliau, guru kita Al Habib Syekh yang terkenal dengan suara indahnya, semakin tambah memikat hati masyarakat Jepara dengan semakin marak dengan bersolawat, sehingga akhirnya luar biasa, di mana-mana menjadi kota Jepara, kota solawat ini. Tidak hanya kota ukir ya. Tidak hanya kota ukir ya. Termasuk salah satu orang tua kita dan juga pengurus Nahdlatul Ulama yang dari Bugel, almarhum Kiai Muhsin, luar biasa. Muhsin luar biasa. Beliau tokoh luar biasa. Ada satu waktu di satu kesempatan kita hadirkan beliau duduk bersama dengan Habib Syekh. Tiba-tiba di tengah acara itu Mbak Muhsin ini minta hadrohnya. Gitu ya? Oh iya, Pak sini hadrohnya. Ikut akhirnya dia nabu. Begitu dia ikut nabu, Habib Syekhnya ikut kepancing. Malah hadroh satunya lagi. Akhirnya berdua terbang. Haji itu mungkin adanya ada di Jepara itu, nggak ada di lainnya itu.
Luar biasa, luar Itu biasa. salah satu pengalaman. Ya, luar biasa, luar biasa. Oke, mungkin karena kita terbatas oleh waktu ya. Insyaallah. Mungkin bisa diberikan satu kesimpulan terkait Alawiyyin juga, khususnya yang ada di Jepara, keberadaannya, dan juga tentang syiar salat kita. Insyaallah. Terima kasih banyak. Ya, di kesempatan malam hari ini merupakan satu anugerah ya. Saya bisa berkumpul dengan tokoh-tokoh muda-muda ini. Alhamdulillah. Jadi pada dasarnya daripada Thariqah Alawiyyin ini intinya adalah memperbaiki diri dengan berbagai macam zikir, dengan berbagai macam amaliyah-amaliyah yang tujuannya adalah inti daripada semua itu adalah tidak ada yang jelek di muka bumi ini kecuali hanya diri kita, sehingga kita betul-betul menjadi hamba Allah yang bisa punya kualitas, jadi bisa terus untuk meningkatkan mutu kualitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini inti daripada Thariqah Alawiyah sendiri, itu adalah tazkiyatun nufus. Nah, daripada selanjutnya itu tentang sholawat. Ya, saya berharap ya mudah-mudahan sholawat di Jepara ini memang betul-betul bisa membuming, sehingga terus dari generasi-generasi semakin banyak pecinta-pecinta Nabi Muhammad SAW, yang mudah-mudahan besar harapan ya. Besar harapan mudah-mudahan kita nanti ini, karena kita mau mengandalkan amal di usia kita yang cukup rata-rata cuman berapa umur dari umat Nabi Muhammad ya, sehingga kita bisa berharap mudah-mudahan dengan sholawat yang kita baca, dengan kita dakwah dengan sholawat, mudah-mudahan kita bisa bertemu dan berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai apa yang dijanjikan oleh baginda Nabi, yafsarul mar'u ma'a man ahab. Ya, mudah-mudahan kita akan berkumpul nantinya di hari kebangkitan di surga Allah bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Terima kasih Habib. Sama-sama. Dan itu ya sahabat Erlisa, kita ngaji pada kesempatan kali ini bersama Habib Ali, dan ini luar biasa. Erlisa dikasih kesempatan Habib. Sama-sama, saya juga terima kasih Semoga banyak. kita semua bisa mendapatkan keberkahan dari beliau. Amin. Kita mendapatkan doa restu beliau juga. Amin, amin, amin. Dan sahabat Erlisa, semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang beliau sampaikan, dan kita bisa mengambil ilmu, mengaplikasikan, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi terima kasih Habib. Sami-sami, matur nuwun. Dan sahabat Erlisa, itulah ngaji kita pada kesempatan kali ini bersama beliau Al-Habib Ali Zainal Abidin Asgaf, Ketua Rabithah Alawiyah Kabupaten Jepara. Semoga di bulan Ramadan ini kita selalu mendapatkan keberkahan di bulan yang mulia ini. Amin. Amin. Dan setiap jam 5 sampai jam setengah 6 sore saksikan di Erlisa FM, di Facebooknya Erlisa FM, YouTube-nya Erlisa FM, dan di 94,7 FM radio aslinya Jepara. Dan sahabat Erlisa, akhirnya Miqdad Sa'roni harus pamit, dan insya Allah kita akan ketemu di kesempatan yang lain. Tetap konsentrasi, raih prestasi, jangan sia-siakan waktu supaya kita tidak merugi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda menyimak Ngaso ing Erlisa. Ngaso ing Erlisa. Ngaji posonan di Radio Erlisa FM bersama para ulama, kiai, habaib, dan ustadz ustazah mengupas tentang kajian keilmuan Islam, ngaji kitab, mawidoh hasanah, motivasi, dan keteladanan. Setiap hari selama bulan Ramadan, jam 5 sore. Simak di 94,7 Erlisa FM, Facebook Erlisa FM Jepara, YouTube Erlisa FM Jepara, live streaming www.erlisafmjepara.com. Ngaso ing Erlisa, ngaji posonan di Radio Erlisa FM.